Saya kira banyak sekali pihak yang kaget dan bahkan hampir shock melihat kemesraan yang dipertontonkan oleh Anies Baswedan dan Ahok saat merayakan pergantian tahun 2024 ke tahun 2025. Kenapa begitu kaget dan hampir shock? Ya karena tentu Anies Baswedan dan Ahok ini adalah dua sosok yang kemudian hampir membelah warga Jakarta dan bahkan membelah seluruh bangsa Indonesia gara-gara pilkada 2017 yang lalu yang menggunakan sentimen politik identitas, yaitu isu agama dan isu-isu etnis. Kita tahu bahwa Anies itu menang di pilkada karena Ahok dinilai sebagai penista agama. Di demo berjilid-jilid, di demo hampir tiap hari, gerakan pembela ulama, gerakan pembela umat Islam dan seterusnya, yang menganggap Ahok itu adalah orang yang adalah menista agama, tidak layak memimpin bangsa dan negara, dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang yang menolak Ahok sebagai calon gubernur di Jakarta saat itu adalah mereka yang terafiliasi sebagai pendukung Anies. Praktis setelah itu, publik sangat terbelah ya, melihat siapa yang penista agama dan siapa yang kemudian pembela ulama. Selain Ahok sering dituduh sebagai penista agama dan bahkan Ahok berurusan dengan hukum, Anies secara politik mendapatkan faedah elektoral saat itu karena mendapatkan simpati yang cukup luar biasa, dan bahkan Anies disebut sebagai representasi dari kepentingan politik umat Islam, pembela ulama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi inilah yang kemudian membuat kenapa begitu banyak pihak kaget ya. Ketika melihat Anies dan Ahok, sangat mungkin mereka itu akan melakukan kerjasama ya di bulan depan katanya. Baik di pihak Anies ataupun di pihak Ahok sama-sama kaget, dan bahkan sampai hari ini mereka tidak percaya dengan junjungan yang dipertontonkan oleh mereka gitu ya. Di pihak Ahok misalnya, mereka meratapi kenapa Ahok harus berkompromi dan berdamai dengan Anies Baswedan. Padahal pendukung Ahok ini adalah orang yang mungkin dulu sering dikafir-kafirkan, sering diintimidasi dengan ayat-ayat politik, diintimidasi dengan ayat-ayat agama sebagai orang yang dinilai tidak ramah dengan kelompok-kelompok Islam, dinilai imannya itu tipis, dinilai itu imannya dipertanyakan dan seterusnya dan seterusnya. Begitupun dengan pendukungnya Anies Baswedan. Sangat menyayangkan kenapa Anies Baswedan itu harus berkompromi dan menunjukkan kebersamaannya dengan Ahok. Karena bagi pendukung Anies, Ahok dan para pendukungnya adalah pihak-pihak yang sangat tidak ramah, adalah pihak-pihak yang mungkin ya tidak pantas untuk menempati posisi penting di Jakarta ini. Dan bahkan pendukung Ahok itu kan dianggap sebagai orang-orang yang selama ini memang cukup liberal ya, dan mereka itu kadar keimanannya cukup rendah. Jadi ini yang kemudian membuat kenapa belakangan ini sehari pasca pergantian tahun ini kemudian begitu banyak yang seakan-akan perasaannya itu teraduk-aduk ya. Tapi saya selalu mengatakan, khotbah saya di berbagai tempat, di forum-forum diskusi terbuka, di forum-forum akademik, kemudian di diskusi-diskusi di TV, di media, saya selalu mengatakan, mengenai politik itu biasa-biasa saja. Politik itu bukan perang agama, politik itu bukan perang identitas, politik itu bukan perang etnis, politik itu bukan perang antar suku, politik itu ya sederhana yang kita pahami, hanya untuk mendapatkan kekuasaan. Kenapa orang-orang itu begitu ribut persoalan politik? Karena yang mereka rebutkan adalah kekuasaan. Mereka ribut itu karena ingin jadi gubernur, ingin jadi bupati, ingin jadi wali kota, dan ingin jadi presiden. Nggak ada ceritanya mereka itu ribut dalam politik misalnya untuk membela kepentingan agama. Misalnya mereka ribut-ribut itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan dan ketakwaannya. Nggak ada cerita. Dan bahkan saya selalu mengatakan, salah ceritanya kalau kita semua menganggap berpolitik itu bagian dari masuk surga. Salah ceritanya kalau kita berpolitik itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan kita. Salah betul. Berpolitik itu sesederhana yang kita pahami adalah untuk mendapatkan kekuasaan. How to get the power. Disitulah kemudian orang-orang yang bertanding itu berkelahi. Mereka menggunakan segala instrumen apapun untuk memenangkan pertarungan. Pakai ayat, pakai mayat,
pakai ayat-ayat yang kemudian untuk mendiskreditkan kelompok tertentu dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita semua ingin meningkatkan kadar keimanan, meningkatkan kadar kesolehan kita, nggak perlu berpolitik, ngaji tiap hari, ibadah tiap hari, sodako tiap hari, baca yasin, baca tahlil dan seterusnya dan seterusnya. Kaget kan ketika Ahok dan Anies kemudian mempertontonkan kemesraan dan mereka katanya bulan depan akan memberikan kejutan kepada kita semua, khususnya orang-orang Jakarta. Kejutannya mungkin akan kerjasama ya di Jakarta untuk mensupport supaya Pram dan Sidul menjadi gubernur yang sukses, menuntaskan semua keinginan-keinginan Pram dan Dul, di mana misalnya soal kemiskinan, soal pengangguran, soal kesejahteraan dan seterusnya itu bisa tuntas. Saya menduga ke arah situ. Mungkin Anies dan Ahok itu akan jadi dewan pembina, dewan pengarah untuk kepentingan Pram dan Sidul ya, supaya persoalan-persoalan Jakarta itu bisa diatasi. Mengingat sosok dua orang ini, Anies dan Ahok, adalah mantan gubernur yang dinilai punya success story tentu dengan indeks ukuran masing-masing.